Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat belajar di rumahnya. Oke, kembali lagi dengan saya Bapak Eka Abdul Razak Sidik dalam pembelajaran IPA kelas 8. Yang kita akan bahas hari ini yaitu adalah gerak pada tumbuhan. Mungkin oleh kalian akan timbul pertanyaan ya, bagaimana tumbuhan dapat bergerak? Apakah benar tumbuhan bisa bergerak? Mari kita bahas materi gerak pada tumbuhan ini dengan seksama. Pertama, secara garis besar, berdasarkan asal datangnya rangsangan, gerak pada tumbuhan itu pertama ada endonom. Yang kedua ada higroskopis, yang ketiga ada esionom. Yang pertama endonom. Endonom itu merupakan gerak tumbuhan yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan. Yang kita perlu garis bawahi yaitu dalam ya, berarti asal rangsangannya itu berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan. Ini kita bermain kalimat ya, bahwa setiap yang ada kata endo ya, itu berarti ada arti dalam ya. Seperti endoplasma ya, berarti plasma yang ada di dalam. Ada endoderm, berarti lapisan kulit yang ada di dalam. Ada endodermis, berarti kulit tumbuhan yang bagian dalam. Semuanya kata yang berawal dari endo itu biasanya berartinya dalam gitu. Kalau di sini kita akan bahas endonom itu berarti gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam. Nah, bisa dilihat ini adalah contoh dari gerak endonom. Ini adalah tumbuhan hidrilla, biasanya kalian menemukan di tumbuhan akuarium. Kalau diperbesar lagi, daun pada tumbuhan hidrilla ini ternyata banyak sel yang bentuknya seperti bata-bata yang tersusun. Di dalamnya ada yang berwarna hijau bulat-bulat, itu namanya klorofil. Yang mana klorofil itu akan bergerak mengelilingi bagian sel. Yang kedua ada higroskopis. Higroskopis merupakan gerak bagian tumbuhan yang disebabkan oleh perubahan kadar air. Contohnya ketika membukanya buah polong. Mungkin jadi pertanyaan, mengapa buah polong? Polong ini merupakan kelompok kacang-kacangan ya. Mengapa disebut buah? Karena di dalam ilmu biologi itu yang namanya buah berarti bagian yang menutupi biji. Kita lihat gambarnya. Yang pertama ada gambar kacang kedelai, ada buah, yang kedua ada buah cangkring, yang ketiga ada buah biduri. Mengapa hal ini dapat terjadi? Karena ketika buah polong-polongan sudah tua, maka akan terjadi perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata, yang mana akibatnya terjadi pengerutan bagian buah yang tidak merata. Pengerutan ini membuat buah polong menjadi terbuka atau pecah ya, seperti gambar di sini. Yang mana gerakan ini yaitu gerakan higroskopis, dipengaruhi perubahan kadar air. Yang ketiga ada esionom.
Esionom itu merupakan gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari luar tubuh tumbuhan atau di lingkungan sekitarnya. Yang jadi poin penting di sini adalah luar. Yang tadi endonom itu adalah dari dalam, ya dari dalam daun tadi ya, hidrilla. Kalau sekarang ini berasal dari luar tubuh tumbuhan. Macam-macam gerak esionom. Bisa dilihat faktor dari luar itu bisa macam-macamnya menurut arah datangnya rangsangan. Yang kedua, ada gerak seluruh bagian. Yang ketiga, ada nasti, yang mana tidak dipengaruhi arah rangsangan gerakannya itu. Kita bahas satu persatu. Pertama, tropisme. Tropisme itu merupakan gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi arah rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Yang perlu kita garis bawahi yaitu arah rangsangan, yang mana tropisme ini terbagi ke dalam dua bagian atau terbagi dua, ada tropisme positif dan tropisme negatif. Kalau tropisme positif, arah gerak tumbuhan itu mendekati arah rangsangan. Sedangkan tropisme negatif sebaliknya, yaitu menjauhi rangsangan. Macam-macam atau jenis dari gerak tropisme, pertama ada fototropisme atau heliotropisme. Nah, pengaruhnya itu karena rangsangan cahaya. Ya, cahaya itu arti istilahnya itu foto, ya foto itu artinya cahaya. Harus jadi ingat ya bahwa foto dalam istilah ilmiahnya itu adalah cahaya. Banyak ya istilah-istilah ilmiah yang diawali dengan foto. Ada fotosintesis dan sekarang ada fototropisme. Ingat ya, foto itu cahaya. Ingatnya ketika kalian berfoto. Ketika berfoto suka ada flash cahaya, berarti foto adalah cahaya. Yang kedua ada geotropisme atau gravitropisme. Geo, pernah dengar istilah geo? Geo itu adalah tanah atau bumi. Atau bisa juga dikatakan di sini menurut gerak tropisme dipengaruhi oleh rangsangan gravitasi. Yang ketiga ada hidrotropisme. Hidro ya, yang diambil istilahnya itu hidro. Hidro itu adalah air. Harus diingat ya. Mungkin kalian juga pernah mendengar istilah hidrokoko. Mungkinnya di iklan. Hidrokoko berarti air, koko itu kelapa, berarti air kelapa intinya gitu ya. Hidro adalah air. Yang ketiga ada tigmotropisme. Tigmo ya. Tigmo itu berarti artinya sentuhan. Yang terakhir ada kemotropisme. Kemotropisme itu ya yang jadi istilahnya itu kemo. Ya, kemo itu berarti zat kimia. Banyak istilah yang diawali dengan kemo seperti kemoterapi, berarti terapi dengan menggunakan zat kimia. Pertama kita bahas fototropisme. Fototropisme itu merupakan gerak tumbuhan, ya arahnya dipengaruhi arah rangsangan cahaya. Fototropisme dibagi menjadi dua. Pertama, fototropisme positif, berarti mendekati cahaya. Yang kedua, fototropisme negatif, menjauhi cahaya. Kita lihat contohnya ini pada pertumbuhan kecambah. Pertumbuhan kecambah itu dia akan mendekati cahaya ya. Cahayanya akan menuju ke jendela. Maka dia akan mengikuti arah cahaya dia berasal.
Yang kedua, ada geotropisme atau gravitropisme. Tadi apa geo? Berarti tanah. Kalau gravitasi ya. Merupakan gerak tumbuhan arahnya dipengaruhi oleh arah rangsangan gravitasi. Geotropisme dibagi menjadi dua sama, ada geotropisme positif, ada geotropisme negatif ya. Ini geotropisme. Nah, kita lihat contohnya. Mungkin ini berlaku di semua tumbuhan ya. Yang mana tumbuhan batang itu akan terus menjulang ke atas, menjauhi gravitasi atau melawan gravitasi. Itu disebut geotropisme negatif. Sedangkan akar akan terus tumbuh ke bawah menuju pusat bumi atau mengikuti gravitasi, yang mana itu dinamakan geotropisme positif. Walaupun ketika tanaman itu di dalam pot, ketika potnya itu pun terjatuh, tumbuhan itu akan berbaring. Seiring dengan waktu berjalan, maka tumbuhan itu akan kembali normal mengikuti gerak geotropismenya. Bisa dilihat di gambar di sampingnya ya. Yang ketiga ada hidrotropisme. Merupakan gerak tumbuhan yang arahnya dipengaruhi arah rangsangan air. Jadi selain akar tumbuhan menuju pusat bumi, gerak akar juga dipengaruhi oleh sumber air. Bisa dilihat contoh, ketika seseorang menyiram tanaman tidak tepat pada tanamannya, mungkin ada di sebelah sampingnya agak jauh, maka akar tersebut akan mengikuti sumber air yang ada di sekitarnya. Mungkin ini juga berlaku pada semua tumbuhan ya. Selain menuju pusat bumi mengikuti gravitasi, juga akan mencari sumber air untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Yang keempat ada tigmotropisme. Merupakan gerak tumbuhan yang arahnya dipengaruhi arah rangsangan sentuhan. Geraknya berupa melilitnya sulur. Sulur itu merupakan organ tambahan pada tumbuhan tertentu ya, biasanya tumbuhan herba. Yang mana tumbuhan herba ini yaitu tumbuhan yang struktur batangnya itu banyak mengandung air atau tanpa mengandung kayu ya. Tumbuhan pada tempat rambatannya. Biasanya tumbuhan ini jenis tumbuhan anggur, markisa, timun, dan lain sebagainya. Bisa dilihat. Nah, ini contoh dari tigmotropisme, yang mana apabila benda menyentuh tanaman tersebut, maka tanaman tersebut akan melilit benda tersebut dan mengikuti arah benda tersebut. Misal bendanya itu menuju ke atas, maka geraknya pun akan ke atas. Apabila bendanya itu menyamping, maka dia pun akan mengikuti melilit sambil menyamping pertumbuhannya. Yang terakhir ada kemotropisme. Kemotropisme ini merupakan gerak tumbuhan yang arahnya dipengaruhi arah rangsangan zat kimia. Contoh pada proses pembuahan atau penyerbukan ya. Ketika serbuk sari dilepaskan akan menuju kepala putik, yang mana kepala putik ini akan menyalurkan sel buluh serbuk menuju bakal buah atau bakal biji. Taksis. Taksis itu tadi
istilah pengertiannya itu gerak seluruh tubuh. Nah, pengertiannya yaitu gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Yang jadi catatannya itu pindah tempat, gitu ya. Pindah tempat seluruh bagian tumbuhan. Mungkin kalian bingung, apakah ada tumbuhan yang bisa berpindah tempat? Misal contoh pohon kelapa bisa berpindah tempat? Ya tidak ya, ini hanya tumbuhan jenis tertentu saja ya. Mungkin ini tingkat sel ya. Jenis gerak taksis ada fototaksis. Foto ya, ingat, semuanya foto itu artinya cahaya. Kemo artinya itu zat kimia. Fototaksis, gerak taksis, tumbuhan yang dipengaruhi rangsangan cahaya. Contohnya pergerakan Euglena viridis yang mendekati cahaya. Euglena mungkin kalian baru mendengar atau pernah mendengar di pelajaran kelas 7 ya, di pelajaran IPA klasifikasi. Euglena ini merupakan suatu kelompok alga, ya, alga protista yang mirip tumbuhan, yang mana Euglena ini memiliki klorofil untuk melakukan fotosintesis. Dan dia juga memiliki flagel ya, atau flagela untuk pergerakannya mencari sumber cahaya. Ini yang menyebabkan Euglena bisa bergerak bebas, berpindah tempat itu karena memiliki flagel. Bisa dilihat gambarnya. Ini merupakan contoh dari Euglena ya, kelompok protista mirip tumbuhan. Ini hijau ya, hijaunya itu karena klorofil. Ada bagian flagela untuk berenang. Kedua, kemotaksis merupakan gerak taksis tumbuhan yang dipengaruhi rangsangan zat kimia. Contoh pergerakan spermatozoa, lumut atau paku, akibat tertarik zat gula dan protein yang dihasilkan archegonium. Archegonium ini merupakan sel kelamin betina pada lumut atau paku. Nasti. Nasti ini merupakan gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi arah rangsangannya. Jenis gerak nasti yang pertama ada seismonasti atau tigmonasti, yang berarti sentuhan yang tadi ya. Bisa juga seismonasti karena getaran. Niktinasti berarti dipengaruhi kondisi siang malam. Fotonasti sama cahaya. Foto artinya cahaya. Termonasti berarti suhu ya. Mungkin kalian pernah dengar tempat air panas itu adalah termos, berarti diambil dari termo ya. Termo itu berarti bukan panas ya, berarti ke suhunya. Kalau suhu itu bisa panas atau dingin. Pertama, seismonasti atau tigmonasti. Gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi rangsangan getaran atau sentuhan. Contoh gerak pada daun putri malu ketika disentuh atau bergetar ya. Perlu diingat bahwa nasti itu gerak yang mana tidak dipengaruhi arah rangsangannya.
dari manapun arah datangnya sentuhan pada seismonasti ini, arah gerakan yang dilakukan daun putri malu akan selalu tetap, yaitu menutup dengan arah yang sama. Artinya, gerakan yang dilakukan oleh putri malu tersebut tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan ya, yang tadi nasti. Yang kedua ada niktinasti, yaitu gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa kondisi siang dan malam hari. Contoh, gerak daun tumbuhan bunga merak ketika siang dan malam. Bisa dilihat gambarnya. Ketika siang hari, maka akan membuka daun bunga merak. Namun ketika malam hari, dia akan menutup ya. Menutup karena kondisi siang dan malam. Yang ketiga ada fotonasti. Fotonasti itu merupakan gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi rangsangan cahaya. Contoh, mekarnya bunga pukul 4 karena adanya rangsangan cahaya sore hari. Bisa dilihat gambarnya. Ketika sore hari itu, dia akan secara otomatis mekar bunganya. Namun ketika malam hari, pagi hari, siang hari, dia akan menutup. Yang terakhir ada termonasti. Termonasti ini merupakan gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan suhu. Contoh, mekarnya bunga tulip pada musim semi karena suhu udara pada musim semi terasa hangat. Ketika musim salju, biasanya ini di tumbuhan daerah Eropa, benua biru, yang mana iklimnya itu subtropis, ada 4 musim ya. Ketika musim dingin atau musim salju, bunga tulip ini akan menutup. Ketika datang musim semi, maka bunga tulip itu akan bermekar karena suhu udara pada lingkungannya itu akan terasa hangat. Demikian materi yang Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan di video selanjutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.